Kalau Oki ini secara perencanaan kita tahu ya, ketika datang kemarau kita tidak bisa mengelak akan terjadinya kebakaran hutan, tidak tinggal besar atau tidak. 75% wilayah itu terdiri daripada rawa gambut. Sudah pasti tidak mampu ditangani oleh pemerintah sendiri. Mudah-mudahan klaster itu terbentuk sehingga bila terjadinya musim kemarau, kita sudah siap standby ya, dengan klaster. Ya syukur-syukur klaster itu sifatnya permanen. Selamat datang di UTAS Kemitraan, portal diskusi yang mencoba mendokumentasikan praktek tata kelola pemerintahan dari level desa, kabupaten, kota, provinsi, hingga ke level pusat. UTAS kali ini akan berdiskusi mengenai tata kelola pencegahan karhutla bersama dengan Sekda Kabupaten Oki, Bapak Haji Husin. Ya Pak, selamat siang Pak Husin. Selamat siang. Ya. Terima kasih telah berkenan menerima kami dalam diskusi ini. Jadi kita akan berbicara mengenai tata pemerintahan terutama dalam hal pencegahan karhutla Pak ya. Jadi kami ingin tahu dari pengalaman Bapak ya, apa dampak karhutla bagi kegiatan pemerintahan dan apa yang warga Bapak rasakan saat kebakaran hutan dan lahan itu terjadi Pak. Ya, baiklah Pak Marius, terima kasih. Sepengetahuan saya sepanjang sejarah kebakaran hutan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, tentunya berdampak dengan tata kelola pemerintahan ketika saat terjadinya kebakaran hutan yang dimaksud. Di antaranya yang berpengaruh signifikan terhadap tata kelola pendidikan. Ketika terjadi kebakaran hutan, seringkali proses belajar mengajar itu mengalami gangguan dan terpaksa ada kebijakan daripada pemerintah, dalam hal ini Pak Bupati, untuk menyetopkan proses belajar mengajar di kelas dikarenakan pengaruh ketebalan asap dan kualitas udara diakibatkan kebakaran hutan tersebut. Terkait dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat ketika kualitas udara itu tidak bagus dan disertai dengan ketebalan asap, itu sering terjadi gangguan sesak napas, penyakit ispa, dan lain-lainnya. Sehingga mau tidak mau itu meningkatkan beban dari pelayanan pemerintah. Mau tidak mau itu ada hubungannya dengan pengeluaran dana yang ekstra yang kadang-kadang ya belum teralokasi dalam struktur penganggaran pada tahun itu. Nah, itu. Ya, baik Pak. Kemudian kami ingin tahu juga Pak, bagaimana pemerintah Kabupaten Oki mencegah ya Pak ya, wilayah ini, karena kita tahu memang ini wilayah gambut Pak ya, dari sambaran api terutama yaitu tadi di areal gambut yang sebagian besar ada di wilayah Oki ini. Ya kita ketahui Oki ini luas wilayah yang sangat luas, 19.043,27 km. Dan 75% wilayah itu terdiri daripada rawa gambut. Sudah pasti tidak mampu ditangani oleh pemerintah sendiri. Oleh sebab itu,
Pak Bupati kami ada menggunakan istilah keroyokan memadam api. Ini dalam arti melibatkan semua stakeholder, TNI, Polri, dan pihak pelaku usaha, terutama perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dilibat untuk bertanggung jawab secara bersama dalam hal mengadakan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah-wilayah konsesi daripada perusahaan tersebut. Ya. Jadi melibatkan berbagai pihak, Pak, Iya, ya. Dan untuk tahun 2018-2021 ini, Iya. Oki sendiri sedang menginisiasi pencegahan karhutla berbasis klaster Ya. dengan melibatkan multipihak seperti Bapak katakan tadi, Pak, ya. Dapatkah sedikit Bapak bercerita untuk proses dan siapa saja yang terlibat dalam proses ini, Pak? Iya, berpengalaman dari kejadian kebakaran tahun 2015, sehingga mungkin ini memancing perhatian dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Koordinator Perekonomian, itu menunjuk beberapa kabupaten pada tahun 2018 kalau tidak salah, Iya. untuk dijadikan piloting project mengenai klaster ini. Di antaranya Kabupaten Ogan Komering Ilir ditunjuk sebagai piloting project untuk melaksanakan sistem klaster ini. Tentunya sistem klaster ini sejalan dengan apa yang kita harapkan, melibatkan stakeholder terkait, terutama titik fokus kita kepada perusahaan-perusahaan kiranya untuk betul-betul ya punya perhatian dan konsen yang tinggi terhadap bagaimana upaya-upaya pertama perencanaan, pencegahan ketika itu terjadi kebakaran apa yang harus dilakukan. Jadi perusahaan-perusahaan itu harus dilibatkan, tidak saja perusahaan juga harus juga mengajak masyarakat untuk sama-sama melakukan pencegahan terhadap kebakaran lahan dan hutan di wilayah perusahaan khususnya dan mempunyai tanggung jawab juga secara keseluruhan ketika terjadi kebakaran-kebakaran atau hotspot di titik-titik api yang lain. Ya. Itu. Jadi tadi perusahaan dan juga masyarakat, Pak, Masyarakat. karena dampak dan mereka menjadi garda depan, Ya. Pak, ya. Kita ya melalui tadi klaster tadi sudah membentuk namanya masyarakat peduli api, desa tanggap kebakaran hutan dan lahan. Di perusahaan juga dibentuk dan dilatih Satgas Gerakan Cepat untuk pemadaman api. Nah, itu upaya-upaya kita. Dan juga ada rencana, Oki akan merumuskan lagi tim klaster untuk periode berikut, Pak, ya. Dan kami ingin tahu, karena sudah pernah sebelumnya, kira-kira apa sih pembelajaran dari proses sebelumnya yang mungkin kali ini perlu ditingkatkan gitu, Pak? Ya sebenarnya kalau Oki ini secara perencanaan kita tahu ya, ketika datang kemarau kita tidak bisa mengelak akan terjadinya kebakaran hutan, tidak tinggal besar atau tidak. Oleh sebab itu, menurut saya klaster itu harus dibentuk setiap tahun. Oke. Berpengalaman dari tahun-tahun sebelumnya itu kan. Nah, kita kebetulan di 2 tahun terakhir ini kemaraunya ada istilah kemarau basah. Ya. Pembentukan klaster itu tidak fokus diakibatkan kita ada gangguan COVID-19 tadi. Nah, itu pun juga kita untung alam membantu kita sehingga tidak terjadi kemarau kering. Walaupun ada titik-titik api kebakaran tidak seperti terjadi di tahun 2015 menimbulkan gangguan yang begitu dahsyat terhadap tata kelola pemerintahan maupun dampak yang terjadi di masyarakat. Namun demikian, ya, kita berdasarkan sudah rapat, saya lupa persis itu tanggal berapa itu rapat. Yang jelas kita sudah rapat untuk membentukkan klaster
menghadap musim-musim kering tahun-tahun yang akan datang. Untuk tahun ini kita sudah ada persiapan untuk membentuk klaster. Kita berharap mudah-mudahan klaster itu terbentuk sehingga bila terjadinya musim kemarau kita sudah siap standby dengan klaster. Ya syukur-syukur klaster itu sifatnya permanen. Ya, walaupun ada pergantian orang, namun strukturnya masih ada kan itu kan. Nah itu. Jadi tetap ada kegiatan. Ada kegiatan itu. Ya, karena kita melihat dalam hal pencegahan ini peran dari masyarakat di desa ya, MPA tadi Pak katakan sangat menjadi ujung tombak. Nah, kami ingin tahu juga komitmen dari Pemda Oki bagaimana untuk pemberdayaan masyarakat di desa tadi Pak. Ya, kita menggerakkan ini Pak. Kita tahu ya, ujung tombak di desa itu adalah Kades. Ya. Yang membantu perpanjangan tangan Pak Bupati yaitu secara koordinatifnya camat. Ya. Jadi kita menggerakkan unsur pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam hal bagaimana giat-giat memotivasi masyarakat kepeduliannya terhadap kebakaran hutan lahan yang sudah tergabung dalam kelompok masyarakat peduli api. Intinya kalau mereka diberdayakan, mudah-mudahan kepedulian terhadap gangguan-gangguan kebakaran itu terminimalisir. Sebab mereka sudah diberdayakan itu kan. Permasalahannya ya terus terang saja mungkin di sektor ya pendanaan yang kalau ingin di-cover semuanya oleh pemerintah daerah, kemampuan keuangan daerah kadang-kadang terbatas untuk itu kan. Dengan masyarakat diberdayakan, mungkin perilaku-perilaku yang secara tradisional, yang menurut mereka sudah turun-temurun, yang kalau musim kemarau mencari ikan, di saat mencari ikan itu mungkin merokok, buang puntung rokok sembarangan, akibatnya terjadinya kebakaran hutan dan lahan, itu mungkin bisa dikurangi, bahkan bisa dihilang sama sekali ketika dia sudah diberdayakan. Itu mungkin. Ya. Kemudian Pak, kan kita tahu bahwa tadi keterlibatan berbagai pihak juga pasti pusat juga ya. Dan dalam hal ini apa sebenarnya harapan Bapak dari pemerintahan pusat terhadap situasi ini? Oh ya, kita tahu ya. Tadi sudah saya jelaskan, Oki luas wilayahnya untuk saat sekarang terluas di Provinsi Sumatera Selatan, 19.043,27 km. Geografisnya 75% ya, 75% rawa dan gambut. Tentunya kalau tanpa perhatian dari semua unsur, dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Oki tidak punya kemampuan yang lebih kuat di dalam hal melakukan tindakan-tindakan baik pun pencegahan maupun pemadaman terhadap apa yang terjadi bila terjadi kebakaran hutan. Oleh sebab itu, tentu harapan kami kepada pemerintah pusat untuk selalu memperhatikan, terutama saya pikir bukan wilayah Oki saja kan, wilayah-wilayah yang lain juga, terutama kami Oki, masih sangat berharap perhatian atau atensi dari pemerintah pusat dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk upaya mengatasi ya, kebakaran hutan dan lahan. Kita ketahui tanpa perhatian khusus, ya kebakaran hutan dan lahan ini tetap selalu terjadi sehingga berdampak kepada bukan saja di wilayah Oki tapi kabupaten-kabupaten tetangga, bahkan kalau yang kemarau panjang, ketebalan asap begitu tebal, kualitas udara menurun, pengaruhnya juga bisa terjadi ke negara-negara tetangga. Oleh sebab itu, kami masih banyak berharap kepada pemerintah pusat untuk selalu dan memberi dorongan motivasi
terhadap pemerintah daerah dalam hal program-program Karhutla ini, terutama bagaimana upaya kita mengedukasi dan memberdayakan masyarakat dalam hal keterlibatan untuk sama-sama dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini. Itulah harapan kami. Ya. Jadi tadi memang komitmen dari Pemda Oki untuk sungguh-sungguh mendukung klaster dengan melibatkan berbagai pihak, ya, pusat, daerah, dan masyarakat tadi, Pak, ya. Jadi itu komitmen yang sungguh-sungguh ingin pemerintah Oki lakukan, Pak, ya. Iya, memang betul. Bapak Bupati kami dalam hal ini sangat konsen dengan kejadian pengalaman-pengalaman kebakaran hutan yang sangat mengganggu menurut saya tata kelola pemerintahan. Setiap begitu masuk musim itu ada masa fase persiapan. Fase persiapan, fase pencegahan, fase tindakan pemadaman. Nah, fase persiapan itu yang kata saya tadi. Kalau kita sudah punya klaster, tidak menutup kemungkinan melibatkan TNI Polri dalam hal edukasi dan sosialisasi. Mungkin memasang spanduk dan lain-lain. Fase persiapan juga dalam hal pencegahan, mungkin melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait termasuk melibatkan perusahaan, kesiapan perusahaan bagaimana peralatan dan perlengkapan yang ada pada perusahaan, kekuatan itu perlu kita persiapkan. Sehingga apabila terjadi kebakaran, sudah siap, betul-betul sudah siap. Yang sistem, kata Pak Bupati, sistem keroyokan melibatkan semua unsur secara terintegrasi dengan baik. Ya, itulah sebenarnya klaster yang kerjasama, baik secara mungkin pembiayaan, aktivitas, dan semuanya, Pak, ya. Masih ada yang ingin kami ketahui, Pak. Ya, kita tahu bahwa dari multi pihak tadi ada seperti kita sendiri didukung oleh USAID dan UNEP, Pak, ya. Mungkin ada juga ya harapan dari Oki mengenai ya itu tadi bantuan dari berbagai pihak, Pak. Iya. Iya, terima kasih Pak Marius. Kita sadar ya, dengan keluasan wilayah tadi suatu hal yang tidak mungkin kalau ditopang oleh kekuatan pemerintah saja. Oleh sebab itu, semua stakeholder, semua yang dianggap mampu berkontribusi, ya kami sifatnya welcome. Terutama mungkin pemerintah pusat, so pasti kan, mungkin provinsi, tidak menutup kemungkinan ada lembaga yang sifatnya organisasi non-government organisasi NGO, atau baru-baru ini ya kita sudah menjalin kerjasama dengan partnership kemitraan, sehingga ya betul-betul dapat membantu pihak pemerintah daerah dalam hal Karhutlah untuk sekarang ini. Ya. Ya. Namun demikian, ya kerjasama itu tidak hanya sebatas Karhutlah, seperti yang saya ungkapkan pada waktu pertemuan terakhir rapat yang dihadiri oleh dari pihak UNICEF, kerjasama itu diperluaskan lagi. Ya, mungkin di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, bagaimana di sektor pertanian. Kan itu berdampak juga di dalam upaya kita untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Salah satu contoh, kerjasama di sektor pendidikan. Bisa terjadi bagaimana kita memasukkan program-program lokal kepada anak-anak didik terkait dengan betapa bahayanya ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Jadi dimasukkan semacam muatan lokal. Nah, bagaimana upaya-upaya masyarakat untuk meminimalisir
terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Berarti ada semacam program pemberdayaan, mungkin itu di sektor pertanian, mungkin di sektor perkebunan, dan lain-lain. Itu harapan kami kepada partnership kemitraan yang di bawah tim UNESED dan UNED. Saya kira itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak atas diskusinya. Banyak hal yang bisa kami dapatkan dan mudah-mudahan acara ini juga berguna bagi mereka yang menyaksikan nanti, dan kita akan ketemu di acara UTAS berikutnya.